lihat sejarah dan foreign policy from day to day. Lihat the long term. Apa yang Napoleon lakukan kepada Germany, dia membawa semangat kebangsaan baru, dia membawa hukum yang baru, dia membawa the new spirit of citizenship. Dia mungkin bermaksud tidak baik pada Germany, tetapi ujungnya it will become make Germany stronger. Kira-kira foreign policy kita kan harus, pertanyaannya kan sekarang globalisasi, keterbukaan, kemajuan ke depan, kemandirian energi, kemandirian pangan, ini kan Bapak sudah sangat benar pada prinsipal. Apakah dilema membuat foreign policy ini terutama sekarang di Timur Tengah tidak harus mempertimbangkan faktor-faktor fundamental itu? Kira-kira ini kan. Jadi kalau begitu ya, tanggapan saya sebenarnya adalah kita realis saja, kita hadapi kenyataan, dan saya berpendapat bahwa kita dalam hal ini sudah dalam jalur yang benar, bahwa kita mengutamakan di ujungnya kepentingan nasional kita, ya, dan bahwa kita, kalau menurut saya sangat relevan ke depan pun, bahwa kita harus tetap non-aligned, tetap non-blok. Kita tidak boleh terlibat dalam perang apapun. Jadi di sini menurut saya kelebihan Indonesia, keunggulan Indonesia, bahwa kita punya itikat baik dan kita punya hubungan baik sama semua kekuatan. Even terhadap rivalitas hegemoni antara Amerika dan Tiongkok, kita tidak mau terlibat. Kita tidak mau harus milih yang satu melawan yang satu, tidak. Kita will be equal, we will treat them as equals, and we will treat them equally, and we want to have the same good relations with all of them. Nah, itu menurut saya punya keyakinan itu. Jadi relevansi non-aligned yang digariskan oleh pendiri bangsa kita, menurut saya sangat relevan sampai sekarang. Itu yang navigasi kita, itu yang mengamankan kita. Di masalah perang Iran dan Irak, ya kita tidak mencari, ya dengan Iran, kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Mereka punya sejarah masing-masing, ya kan? Mereka punya sejarah masing-masing. Punya konflik. Jadi, iya, yang saya katakan tadi waktu kita break sebentar ya, yang sedih, bagaimana bisa, ya? Contoh, ada perang saudara di sesama negara Islam. Satu negara sahabat kita, mitra kita, katakanlah Arab Saudi, kemudian Uni Arab Emirates, sahabat kita juga, sesama anggota OKI, sesama anggota sahabat kita, mereka mendukung pihak yang berlawanan, yang saling berperang. Di Yaman juga demikian akhirnya. Ini kan, jadi kita harus hati-hati. Ya, setuju. Makanya yang paling benar, dengan segala hormat, ya kita hormati semua kekuatan. Dan kalau kita baik sama semua, kita mungkin bermanfaat. Itu yang saya sampaikan. Kalau kita masih, saya tidak tahu gradasinya apa, kalau kita masih bisa diterima oleh Iran, tapi kita masih dipercaya oleh negara-negara Teluk, mungkin itu baik, mungkin kita bisa di penengah. Seberapa efektif saya tidak tahu. Iya. Yang tadi dikatakan ya, sama juga masalah Sudan, masalah Yaman. Kita alhamdulillah kapal Indonesia lewat Yaman masih aman. Aman Pak ya. Masih aman, ya kan? Saya tidak tahu perubahan. Ya, lewat Selat Mendeb. Iya kan? Nah, karena kita juga sama Houthi, kita tidak pernah ada masalah. Sampai sekarang kalau tidak salah ya kita masih punya hubungan yang baik gitu loh. Iya kan? Kita tidak mau terseret ke sini, tidak mau terseret ke situ.
Jadi jawaban saya kira-kira begitu. Kalau saya percaya masih relevan kita punya. Bagus. Uh, Tuh, Kita sekali garis lagi preambul itu alinea keempat Pak, itu penting banget memang foreign policy buat konstitusi kita. Mbak Nana mau nyambung nggak? Ada beberapa Pak. Tadi Bapak katakan bahwa Indonesia tetap bebas aktif, non-blok, tidak tergantung pada kekuatan manapun. Kalau boleh satu contoh konkret Pak, karena saya tahu Bapak juga kerap mengatakan kalau menyentuh nilai kedaulatan, menyentuh nilai prinsip Indonesia akan berkata tidak. Nah, apa jenis tekanan seperti apa Pak? Apakah soal kebijakan luar negeri, tarif dagang, atau penempatan pasukan yang jelas Bapak akan tolak meskipun penolakan itu berisiko mencederai hubungan spesifiknya misalnya dengan Washington, Pak Presiden? Ya kita selalu, mereka tahu posisi kita sudah lama, ya kan, bahwa kita tidak mau terlibat dalam fakta apapun, kita tidak bisa umpamanya mengizinkan pangkalan pasukan asing manapun di Indonesia. Itu prinsip ya kita. Hard no ya Pak? Oh, it's always been like that. Dari zaman Bung Karno, Pak Harto sampai sekarang, ya kan? Kalau kita peaceful visit, peaceful navigation kepada semua semua negara mau refuel di Indonesia kita izinkan, ya kan? Amerika mau monggo, tapi kalau Rusia mau juga monggo, kalau Tiongkok mau monggo, jadi kita Bukan ya, berpihak gitu. kita tidak bisa, ya. So that's very clear, ya. Oke. Dan kita tidak mau mengganggu negara lain. Kita terbuka, kita jaga investasi siapapun di Indonesia, kita jaga.